Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi di pembelajaran materi bimbingan dan konseling, di mana Ibu akan menjelaskan mengenai cara gembira mengerjakan tugas. Cara gembira mengerjakan tugas yang pertama, tempat tenang dan nyaman. Jadi, bagi anak-anak siswa-siswi yang harus kita perhatikan yang terutama tempat tenang dan nyaman, di mana tentukan suatu tempat yang pasti dapat mengerjakan tugas atau PR secara teratur. Tempat ini harus cukup cahaya, terang, nyaman, dan tenang tanpa ada gangguan TV, suara-suara anak bermain, atau orang berbicara, menelpon. Pendek kata, jauhkan dari sumber keributan yang bisa membuat konsentrasi pecah. Di mana kita harus memperhatikan hal-hal tersebut agar hal-hal tersebut tidak mengganggu konsentrasi kita dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Kemudian, waktu yang teratur. Pilihlah waktu yang baik setiap hari untuk mengerjakan tugas. Tetapkan aturan waktu sesuai jadwal yang diberikan. Penuhi tanggung jawab dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tidak boleh nonton TV atau main game di komputer sebelum mengerjakan tugas. Dan sebagai seorang siswa, kita harus memenuhi tanggung jawab kita sebagai seorang siswa, salah satunya yakni dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jangan tidak dikerjakan ya tugasnya. Ayo penuhi tanggung jawab sebagai seorang siswa dengan mengerjakan tugas dan lebih semangat lagi belajarnya. Kemudian, pegang peranan. Anda buat peraturan berkaitan dengan masalah tugas. Anda harus percaya diri untuk memutuskan kapan dan di ruang mana akan mengerjakan tugas. Misalnya, ingin menyelesaikan tugas di meja belajar atau dimanapun tempat ternyaman untuk belajar menurut Anda. Kemudian kontrol. Biasakan memonitor tugas Anda. Apakah Anda mempunyai masalah saat mengerjakan tugas-tugas atau apakah Anda mudah sekali jenuh pada waktu mengerjakan tugas? Apakah Anda mengerti bagaimana cara mengerjakan atau apakah tugas itu terlalu sulit bagi Anda? Pada waktu Anda sedang mengerjakan tugas, apakah TV menyala, ada telepon berdering, bercakap-cakap dengan anggota keluarga lainnya, sehingga konsentrasinya terganggu? Jika terjadi tanda-tanda seperti di atas, sebaiknya Anda harus mengatasi masalah-masalah tersebut. Matikan TV, tidak membuat tugas dekat meja telepon. Jangan biarkan sang kakak atau adik mengajak ngobrol sebelum tugas selesai dikerjakan. Atau lakukan sesuai dengan cara belajar ternyaman yang kalian lakukan dan rasakan, atau sesuai dengan gaya belajar yang biasa kalian lakukan. Kemudian jangan pernah PR dibuatkan. Tugas dibuatkan bukanlah tindakan bijaksana. Selain Anda tidak dilatih untuk bertanggung jawab, Anda juga kehilangan kesempatan untuk memahami atau mendalami mata pelajaran yang diberikan guru. Karena salah satu tujuan guru memberi tugas adalah agar Anda semakin paham akan mata pelajaran yang didapatkan di sekolah. Kemudian, reaksi positif dari orang tua. Dampingi saat ia tengah mengerjakan tugasnya. Orang tua bisa sambil membaca buku atau koran, atau melakukan kegiatan lain, tetapi tidak sambil menonton TV ataupun menelpon. Sesekali lihat pekerjaan tugas yang ada pada anaknya. Jika ia telah mengerjakan dengan betul dan baik, berilah pujian positif. Sebaliknya, jika melakukan kesalahan, jangan mengkritiknya. Tanyakan kesulitan yang dihadapinya, terangkan, dan bantu ia mengoreksi kesalahannya. Sekali lagi, bukan berarti memberitahu jawabannya, melainkan membantu memecahkan masalah dengan cara menerangkan atau memberikan rumus-rumusnya. Jadi, di sini juga perlu seorang guru bekerja sama dengan orang tua, begitupun sebaliknya. Kemudian selalu berhubungan baik dengan guru.
Jika tampak memiliki masalah dalam mengerjakan tugas, misalnya soal yang diberikan sulit dimengerti, kurang memahami pelajarannya sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas atau acuh sama sekali, laporkan pada gurunya ya. Dan jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan kepada gurunya. Orang tua juga dapat menulis catatan di buku penghubung guru-guru, orang tua, dan murid. Yang penting, jalin selalu hubungan dengan guru sehingga senantiasa bisa berkomunikasi dengan baik untuk masalah pendidikan anak. Ingat, tugas mendidik tak hanya pada pundak guru semata. Orang tua pun perlu bekerja sama dengan guru, begitupun sebaliknya. Terima kasih, semoga yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.